Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dipa Fauziah Tambunan, NPM 2105170105 dan Saya Anissa Buru Sembiring Kloko dengan NPM 2105170065 dan Saya Mutiara dengan NPM 2105170069. video kali ini kami akan membahas mengenai analisa perusahaan pada PT Unilever Tbk. Profil perusahaan PT Unilever Tbk. PT Unilever Tbk sendiri pertama kali dibangun pada tanggal 5 Desember 1933 menjadi Fresh Moving Consumer Goods atau VMMCG terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1981, PT Unilever telah terbuka untuk umum. Pada tanggal 11 Januari 1982, PT Unilever telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada akhir tahun 2015, PT Unilever menjadi perusahaan nomor 4 terbesar di Indonesia. Terdapat 44 brand dan 9 pabrik di daerah industri Jababeka, Cikarang, Rungkat, Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang. Terdapat 1.000 stok keping unit dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan. Visi dan misi PT Unilever Tbk. Visi dari PT Unilever Tbk sendiri adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya sendiri, pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan baik bagi mereka dan orang lain. Ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. Nah, pada analisa situasi pasar ini disebut juga dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhi produksi dari produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam analisa pasarnya terdapat 6 ketentuan, yaitu yang pertama ada customer. Pada customer ini kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, distributor atau penyalur. Pada PT Unilever Indonesia Tbk membentuk dan menjalin jaringan distribusi yang sangat baik. Salah satu caranya, PT Unilever Indonesia Tbk mengeluarkan program promosi bagi para distributor yang membuat display dari produk Unilever yang baik di tempatnya berdagang. Yang ketiga, ada unions atau kemitraan. Pepsodent merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk yang menjalin kerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. PDGI ini bekerja sama dengan Pepsodent agar teratur untuk menyikat gigi. Keempat, ada kompetitor atau pesaing. Pada PT Unilever Tbk ini mengeluarkan sebuah produk sabun mandi yang khusus pada jenis sabun mandi kesehatan. Produk tersebut diberi nama Lifebuoy. Lifebuoy ini merupakan sabun mandi kesehatan keluarga. Kelima, ada government atau pemerintah. PT Unilever Indonesia Tbk melahirkan Transition sebagai bagian dari program Green and Clean. Di dalam program ini, PT Unilever Indonesia Tbk melibatkan sekitar 344 ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas Ibu Bersinar Sunlight untuk berperan serta dalam pembuatan tas daur ulang dari sampah plastik bekas yang lebih dikenal dengan Transition. Yang terakhir ada supplier atau pemasok. Salah satu produk teh dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu Sariwangi baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu Sariwangi Gold Selection. Untuk produk terbarunya itu, PT Unilever Indonesia Tbk mencari supplier lain di mana pasokan bahan bakunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik produk terbarunya tersebut. Aspek pemasaran. Nah, pada aspek pemasaran ini terdapat berbagai ketentuan. Pertama yaitu dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian. Walmart menjadi pimpinan bisnis eceran di Amerika Serikat. Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kedua, diferensiasi produk pada produk. Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru. Akan tetapi, Unilever juga tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu dari kemasan botol kaca, saset, botol kecil, dan kemasan lainnya. Ketiga, segmentasi produk.
Segmentasi ini dilakukan agar setiap negara dapat membeli produk yang sesuai dengan keinginan dan kebiasaan mengkonsumsi produk sangat erat hubungannya dengan cita rasa negaranya. Keempat, berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan lain. Misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat dengan membandingkan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Kelima, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab kepada para konsumen. Dan yang terakhir, strategi penjualan atau promosi. Strategi promosi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung. Aspek teknis dan manajemen operasional. Aspek teknis dilihat dari segi yang pertama, penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha merupakan unsur pertama yang mendapat sorotan karena itu adalah tempat di mana produksi itu akan berlangsung. Pemilihan lokasi yang kurang cermat dapat berdampak seperti adanya kerawanan sosial alam dan pengaruh buruk dari lingkungan. Jadi, guna menghindar dari semua kemungkinan buruk itu, maka pada saat pemilihan lokasi perlu diadakan studi yang cermat dan harus dapat merinci semua kemungkinan baik keunggulan maupun kelemahan. Yang kedua, dilihat dari segi penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki, serta biaya yang paling efisien. Dan yang ketiga, dilihat dari segi tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, dilihat dari segi pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi bisa mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Misalnya, teknologi yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan dari dalam perusahaan. Aspek manajemen operasionalnya. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Perusahaan merangkul keragaman dalam tenaga kerja ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, atau status sosial. Aspek ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi dan keuangan yang dipakai PT Unilever yang pertama yaitu komponen biaya anggaran. Komponen yang digunakan PT Unilever yaitu cost debt atau biaya hutang. Biaya hutang dibagi menjadi dua macam yaitu biaya hutang sebelum pajak dan biaya hutang setelah pajak. Yang kedua yaitu estimasi biaya. Satuan biaya pada PT Unilever perhitungan biaya meliputi perhitungan biaya tempat, produksi, karyawan, perizinan, pendirian usaha, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penyusunan anggaran atau investasi perusahaan anggaran, yaitu merupakan perhitungan modal yang dipergunakan dalam satu periode tertentu. Yang keempat ada penyusunan cash flow perusahaan, dan yang kelima yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi yang dipakai PT Unilever yaitu payback period atau PP. Payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun.